Dulu saya pernah di uppercut. Orangnya kayak orang, wah serem deh. Saya ngeledek dia. Uppercut kan ini tujuh di bawah. Diangkat. Saya sebenarnya manggil teman saya. Cuman begitu itu orang nengok, saya ketawa. Dia parah nih. Saya diberi nih anak saya. Lubang hidung saya ke atas masuk. Iya. Itu kan namanya tuh warung kopi ya. Itu dapat idenya pada nongkrong di warung kopi apa bagaimana tadinya gitu istilahnya. Jadi kan ini ceritanya nih abang-abang kita dulu kan aktivis mahasiswa. Binatang yang begini kalajengking. Kalau yang begini apa? Hah? Kalau ini kalajengking. Kalajengking. Iya, kalau yang begini Kala asik. Drop. Cewek drop. Mana? Wah, bukan Mateo Siwer. Mata siur. Itu drop. Wah, drop. Saya lihat tuh lo. Tempayan lo kata cewek. Ayo. Hah, ayo. Gimana jangan sampai lepas. Iya. Lu kayak ngingetin gua kayak satu film tuh. Itu film favorit saya. Nah, itu sih setiap film. Ini ngapain pindah? Pindah aja. Kan lu sono gua sini. Oh iya. Itu film Warkop tuh. Semua filmnya nggak pernah gua. Nggak meledak. Iya dong. Iya nggak pernah meledak. Semua meledak. Box office. Maju kena, mundur kena. Judulnya. Wah, dia juga tuh. Dongkrak antik. Sabar dong. Gue justru belajar dari celetukan-celetukan komedi. Sebetulnya gue banyak nonton itu. Jadi ada yang celetukan komedi, ada yang dibangun. Gitu. Kan dia, coba lihat deh. Gila lu, Ndro. Gitu. Itu selalu diingat ya? Iya, jadi apa namanya? Komedinya, jokesnya ya. Saya ngefans banget tuh sama semua personil Warkop. Oh, ya udah. Mas Indro deh. Kok masih dulu deh? Kenal mau gua apa? Bener. Yeay. Kenal. Ingat nggak apa namanya kata-kata yang di Setiap film Warkop habis ada kalimat ketawa. Atau di pas awal mulai. Ketawalah sebelum Tertawa dilarang. Nah. Wah, iya tuh. Tuh slogannya gitu ya. Akhirnya kejadian loh zaman sekarang. Tertawa dilarang. Oh, larang. Teman saya lagi Jumatan tertawa dong. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sehat? Hah? Sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Duduk, Mas. Iya. Tadi video call. Iya. Sama siapa? Sama saya, rada kisut ya gambarnya. Saya pakai tangan saya. Oh, ini kan multi talent nih. Multi apa namanya? Saya buka tangan saya nggak ketemu. Mas Indra apa kabar, Mas? Alhamdulillah. ya ampun. Ini sebetulnya seumuran sama saya tapi kelihatan mudaan dia ya. Rambutnya kuning soalnya. Iya, saya memang gimana ya? Kasih tahu dong kenapa kuning tuh rambutnya. Saya Indo, Mas. Tuh Indo. Indo. Indo? Iya. Ibu saya Turki. Wih. Iya. Apa? Bapak pun pisang kering. Jadi begini. Udah nggak bisa dipakai buat taruh dodol. Nggak bisa. Debongnya ya. Aduh, senang banget nih bener kedatangan living legend. Iya. Istilahnya legenda hidup. Iya, benar. Seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia nggak mungkin nggak kenal sama sosok beliau ini. Ada benar. Mas Indra Warkop. Lebay lu. Enggak benar. Kalau Ada saya yang ngomong, nggak kenal. Siapa yang nggak kenal? Ada anak umur 2 bulan mana ada yang kenal sama kita. Iya. 2 bulan Bang Opi. Ya kan katanya tadi seluruh orang Indonesia kan. Bang Opi. Kan itu orang Indonesia Kalau juga. ini kakek legenda hidup, kalau injak kakinya kita dosa nggak Bang Opi? Ya enggak. Enggak. Injak aja Bang Opi. Enggak berani. Tapi sekarang jangan lupa loh, sekarang zaman dikit-dikit nuntut tuh. Oh, itu yang ngeri. Orang makanya sekarang banyak orang yang pada ilmu aja dituntut ya. Itu dia. Kalau pada Menuntut ilmu. salah apa tuh ilmu dituntut? Nah, itu. Ini pasti bisa jawab. Bisa jawab. Kenapa ilmu harus dituntut? Saya main sama beduk nih. Heeh. Kira-kira bergaul sama dia bangsa 5-7 tahun udah ada. Heeh. Setiap bahasa yang diucapin sama beduk, Heeh. umur saya nambah aja. Saya kadang-kadang suka. Saya main media nih, umur 55, umpamanya nih ya.
main sama dia dengan bahasa dia, terus saya naik 65 deh. Nggak berasa itu tau. Nggak pakai ulang tahun lagi. Terus nggak pakai ulang tahun. Emang pernah dirayain ulang tahun? Waktu kecil pernah nggak dirayain ulang tahun? Saya tanya. Ya sekarang kita gimana, orang dulu bagaimana mau ulang tahun? Emak saya kalau saya tanya, Mak, saya beranak kapan sih? Lu pokoknya bareng Pun Sengon deh. Pun sengonnya ditebang. Pun Sengon ditebang, bagaimana nandain deh. Iya. Benar. Kalau masa kecil, Pak Dedro juga dulu katanya dengar-dengar pernah namanya mukul anak kecil. Mukul apa tuh? Ditonjok apa anak kecil itu gimana? Zaman SD. Nih, zaman SD pernah nonjok anak SD katanya nih. Waktu zaman kecil nih. Zaman dulu. Zaman dulu waktu kecil. Sama-sama masih SD, masih kecil. Jadi kita lagi main tak benteng. Dijegal. Selengkat. Iya, disengkat. Sama anak SD? Iya, sama anak di atas kita malah tuh. Kita kelas 5, dia kelas 6. Oh gitu, kakak kelas. Iya. Jatuh. Aneh beri. Lak-lakannya? Wah, bukan lak-lakannya lagi. Tenggorokannya aneh beli. Semaput langsung. Emang Aneh takut, kira mati. emang dari Aneh pulang tuh. Semua tas segala di ini. Ditinggal? Aneh tinggal. Aneh pulang nangis-nangis ngomong sama aneh gitu. Waduh. Besok dianterin ke sekolah lagi gitu. Di setrap aneh. Dulu kan model setrap ya. Iya, strap ya. Itu seharian berdiri di kantor kantor kepala sekolah. Anak-anak pada ngintipin aja tuh kan pakai cat dulu pakai dicat hijau. Iya, kacanya. Ya kan, dikerok-kerok. dikerok kacanya. Intipin. Kan bayangannya kelihatan dari dalam. Kalau kaca kelas SD tuh dicat supaya anak bisa ngintip ya. Dulu juga katanya Bang Api waktu kecil pernah ditampar orang sampai kumisnya turun jadi jenggot katanya dulu. Saya sebetulnya, saya sampai sekarang dendam tuh. Ini baru aja ke bawah nih. Dulu saya pernah di uppercut. Orangnya kayak orang, wah serem gede. Saya ngeledek dia. Uppercut kan ini tunjuk di bawah. Diangkat. Saya sebenarnya manggil teman saya. Cuman begitu itu orang nengok, saya ketawa. Dia parah nih. Saya diberi nih anak saya. Dak, lubang hidung saya ke atas masuk. Baik-baik kehujanan. Baik-baik kehujanan. Nanti sebulan saya begini. Kalau mendung. Saya berdoa aja sama Allah, mudah-mudahan saya jangan pilek. Wah, kalau saya pilek repot. Berapa repot emang? Saya begini kan begini mau. Kalau gua sengajain ngeri kena orang di belakang. Saya jadi pikirin. Nah, disitulah kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah loh. Semua bentuk dibikin rapi loh. Mata kenapa di situ? Ngapain? Coba mata di sini. Nah. Kelilipan mulu. Makanya. Iya. Nggak bisa makan sambal loh. Tangan mata lu di sini. Nggak bisa makan sambal, nggak bisa ngupil. Nggak bisa. Ya kalau ngupil kelilipan mulu. Kurang bersyukur apa kita jadi manusia? Allah udah tempatin bener rapi. Alat kelamin Satu juga lagi. ya kan. Bagaimana nggak ngakuin? Tuh. Dari mana kutub mana sampai kutub mana, apa dari mana ujung mana sampai ujung mana, semuanya sama manusia. Berarti kan satu penciptanya. Iya, betul. Ya kan? Hidungnya di sini, matanya di sini. Nggak ada yang matanya di belakang, hidungnya di lak-lakan. Iya, Nggak ada. Ini hidung di sini loh. Gimana lo? Kok napas? Ribet nggak? Nyas. Iya. Lu jadi kayak kereta gerong. Yang kalau subuh bawa areng tuh. tapi sih kita ngebayangin kalau misalkan ya, mohon maaf nih kalau alat kelamin kita di sini ya, kita nggak bisa maaf-maafan dong. Iya. Maaf ya. Waduh. Iya. Kuping juga di sini cuma kalau di jidat. Kenapa tuh? Sujud bengkok lipat, sujud lipat. Jadi Allah tuh adil Bang Adi. Iya. Kita mesti bersyukur. Bagus lah Mas Indro. Iya. Itu kan namanya tuh warung kopi ya. Warung. Itu dapat idenya pada nongkrong di warung kopi apa bagaimana tadinya gitu istilahnya. Jadi kan ini ceritanya nih abang-abang kita dulu kan aktivis mahasiswa. Nah dia pertamanya tuh ada namanya perkampungan mahasiswa UI atau perkampungan mahasiswa doang tuh ya. Pokoknya itu konsolidasi bakal demo gede-gedean yang akhirnya jadi Malari tuh. Oh, Malari. Itu kan Januari tuh. Iya. September tahun 73. Nah,
Ini ada 2 nih, Kasino sama Nano. Nano itu yang Nano tuh yang logat Batak pertama. iya yang rambutnya kucai ya. Iya. Iya. Oh, yang kayak Mick Jagger. Iya, yang kayak Mick Jagger. Nah, jalur gitu Iya. benar. Nah, di belakangnya pengatur lakunya ceritanya dia Rudy Badil. Nah, ini ngocol nih, gur-guran banget. Iya. Nah, ada si namanya Temi Lesanpura tuh akhirnya jadi dewanya radio deh. Temi Lesanpura. Nah, diambil, lu mau nggak siaran di Prambors gitu. Dia programnya Prambors, siaran. Tadinya bertiga itu siaran cuman pencinta alam karena Mapala semua kan. Anak-anak pecinta alam. Masih paling lama maksudnya. Oh, saya pikir masih pecinta alam apa lah. Pencinta alam. Nah, Nah, ini apa ya? Ini bukan apa. Iya. nah siaran tadinya masalah pencinta alam, tapi kelihatannya nggak happening tuh dulu, nggak viral, Iya, kurang booming lah. Akhirnya ya udah lu balik aja lagi Ke kampus. kritik sosial. Kritik sosial, gitu. oke. Akhirnya bikin gimana ya acaranya yang paling enak, bikin obrolan di warung kopi, mereka bilang itu. Kenapa? Karena di warung kopi itu bebas ngomongnya. Dan dulu mikirnya demokrasi itu cuma ada di warung kopi. Iya. Tempat yang paling Justru lebih dewasa kita mau ngomong apa, ngata-ngatain apa, ini paling balas-balesan Iya, doang iya, gitu iya, kan, iya. nggak ada berantemnya. ya. Benar, Gitu. benar. Nah, akhirnya itu bikin Acara? acara obrolan di warung kopi. Nah, grupnya akhirnya dipanggil orang Warkop, anak warkop nih, Anak warkop. Gitu. Ya memang kalau ngobrol di warung kopi itu kayak ada kebebasan berpendapat dan Iya. berbicara ya. Iya. Dan itu kan mewakili banyak segmen. Banyak segmen. Siapa Jadi aja ke ada situ yang ya. misalnya goblok-goblokan, misalnya apa, di situ aman-aman aja gitu. Karena kalau Bang Kopi kan dia lebih suka ngobrol di warung remang-remang. Nah, itu. Warung kopi. Iya. Ya kan Bang Kopi? Suka ini kedap-kedip aja tuh. Iya. Mas Indro, Iya. ada nggak kira-kira bukan kenakalan sih sebenarnya, kebandelan pada waktu kita masih muda yang sampai sekarang masih keinget aja, ada nggak Mas Indro? Aneh sih sebetulnya, jujur aja ada anak bengal banget dulu, anak bandel aneh. Masih mudanya tuh. Aneh sendiri ya? Iya. Iya, waktu mudanya tuh. Dan sampai sekarang aneh merasa bersyukur banget ya. Jadi gini, aneh lahir gede di Menteng. Menteng. Iya. Iya. Lahir gede di Menteng, tapi aneh main sama anak kampung. Sama anak mana, makanya Betawi aneh bisa Iya, masuk. Betawinya anak kampung. Iya. Nah, aneh bersyukur banget. Dan gini loh, aneh hidup waktu kecil sederhana banget. Tapi di Padahal Menteng, Babe orang kaya. bukan orang kaya, padahal Babe itu pejabat. Oh pejabat, apalagi Babe pejabat aneh ya kan? jenderal, Iya. Babe pejabat, Babe Anak Menteng dulu kan ini, kalau iya. orang bilang anak Menteng kan. Tapi beliau sederhana banget. Kita nyokap sama bokap itu nanggung banyak sepupu. Jadi tanggungannya banyak. Iya. Jadi dia selalu membagi gini. Gaji bapakmu ini untuk sekolah kalian. Jadi jangan coba-cobain, karena kalau kalian nggak serius, lu ngeremehin gua. Gua cari duit, sungsang sumbel. Iya. Nah, nyokap kebetulan catering sedikit-sedikit. Gitu. Nyokap tuh chef, dia chef. Koki. Ya, kita diempaninnya istilahnya. Pak. Dari chef, dari. Pokoknya kami sederhana banget. Iya. Ketika bokap meninggal, nyokap nerusin itu tuh aneh masih itu tuh kalau pagi sebelum sekolah nganterin belanja nyokap, bawa ini itu pagi-pagi, habis itu pulang sholat subuh baru berangkat sekolah kayak gitu. Jadi betapa aneh tinggal di Menteng, tempat yang sedemikian elit, tapi aneh hidup aneh juga Penuh perjuangan. sederhana aja. Penuh gitu. effort juga. Iya, Nggak gitu. nggak Aneh ngalamin tuh preman-premanan gitu. Oh. Ordinir anak parkir gitu. Iya. Ntar kalau ada nyokap gue pulang gitu kan, misalnya kan ada Iya. ria aneh Iya, di, saya tahu. di RT gitu. Iya. Wah, aneh ini sih parkirin gitu. Store aneh gitu. Aduh. Nyokap pulang ya, aneh ngumpet-ngumpet di balik-balik mobil. Gitu. Itu Dulu ngalamin. gitu ya, zaman dulu ya. Jadi Padahal ya anak itu. Menteng nih ya itu.
Iya, kebandelan kayak gitu ngalamin banget. Kalau Bang Opi kan, pada Indro kan anak menteng. Nah, Bang Opi selaku anak genteng waktu itu gimana? Anak Layangan putus kali. Barang rengginang ya, dijemur ya. Anak genteng tuh jadi kayak binatang asem-asem. Ya, yang saudaranya kali jengking tuh. Kan ada tuh di balik genteng aja adanya. Ketonggeng kalau kata orang Betawi ya. Iya, kalau orang Betawi bilang ketonggeng ya. Ketonggeng. Emang bau nyasem tuh kayak kita. Kita kayak udah curiga aja kamar mandi ya, bau asap nih. Apa nih? Bye-bye. Dia modelnya kayak kali jengking. Yang namanya. Kalau kalah jengking kan ada ininya. Dia enggak, tapi ininya. Oh, iya. Bang Opi, binatang yang begini kalah jengking. Kali jengking. Kalau yang begini ya Bang Opi. Hah? Kalau ini kalah jengking. Kalah jengking. Iya, kalau yang begini. Kalah asik. Udah tua masih bandel aja Pak Indro. Udah tua masih bandel aja. Kelihatan. Kalau aneh sih kagak bandel sebenarnya. Cuman Kalau Pak suka, Indro kan mudanya bandel nih. Kok Bang Opi? suka ikut-ikutan. Kalau gimana? Ikut-ikutan temen, aneh gak bandel. Kadang-kadang kan temen aneh ada yang umur 20 tahun. Iya. Dia ngumpet di androk, aneh ngikut. jadi aneh disalahin. Orang tua kemana aja salah. Nih ada orang tua nih. Misalnya orang tua nyanyi nih. Ada anak muda denger. Gue tua-tua masih nyanyi aja. Tuh. Salah aja ya. Gue jalan ke musola. Iya. Bang Opi mau ke musola ya? Lah udah tua mau kemana lagi tuh? Salah aja. Ke musola salah, nyanyi salah. Rasanya jadi orang tua gue gak ada yang bener. Salah aja. Makan aja masih Itu salah. orang mabok kayak yang disalahin orang tua. Nah, tuh. Ya, Pak. Iya. Makan salah juga. Makan salah. Kenapa disalahin? Gue masih makan garam aja. Orang tua kan gitu namanya asam garam. Iya makanya jadi orang tua tuh udah tua jangan duduk di bangku itu. Kenapa? Ngeri ngegeledak. Salah aja dong, bener. Ya, makanya mainnya sama anak muda. Jadi walaupun usia tua, jiwanya muda. Jiwanya muda, iya. Seperti pada saat masa mudanya Pak Ade Indro nih, Warkop itu masa mudanya kental dengan kritikan ke pemerintah. Iya. Melalui komedinya. Apa yang membedakan kritikan Warkop dengan kritikan anak muda zaman sekarang? Perbedaannya di mana? Dulu kan kita menghadapi Orde Baru represif banget. Oh iya itu benar tuh. Banget. Itu butuh Kira-kira keberanian hampir kayak bernyali. sekarang deh. Kayak kira-kira hampir kayak sekarang lagi nih. Ya kan? Mulai nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Nah kalau dulu tuh represif banget ya, tahu sendiri kan banyak teman-teman yang hilang, banyak yang ya kan, yang diculik. Nah kita tuh sebetulnya benar-benar hati-hati. Artinya ada kaidah-kaidah kritik yang kita pakai betul. Karena ketika secara akademis kalau kritik kan harus ada solusi ya. Solusi betul. Nah, kalau kita ngeritik pakai solusi kita ceramah bukan ngelawak. Nah, iya betul. Ya kan? Makanya kita pakai namanya satir. Iya benar. Kita pakai satir. Dan satir itu pun banyak ininya nih aturannya. Nggak boleh nyebut nama, nggak boleh nyebut lembaga, nggak boleh ini itu. Jadi kita harus kalau main gundu care sampai. Iya. Kan? Paham nggak ente? Sampai. Care sampai, ya kan? Nah, mesti begitu gitu. Jadi halus banget. Dan sampai sekarang sebetulnya aku terbawa seperti itu. Harus implisit ya. Implisit banget. Nggak boleh Nah, terekspos. Iya. Sekarang eksplisit banget. Oh, terbuka banget langsung. Banget. Pada sumbernya. Nyebut orang, nyebut itu bahkan makanya sekarang tuntut menuntut, ya kan? Nah, itu sih beda yang terbesar itu. Tapi juga kenapa? Ya karena keadaan. Kalau dulu istilahnya kita dicolek doang aja kita udah tahu. Jangan ngomong itu gitu misalnya. Kalau sekarang sampai ditonjok kagak ngerti. Iya kan? Iya. Jangan korupsi. Kalau gini aja misalnya kan. Dulu ngomong korupsi aja kita dipanggil. Ngomong korupsi. Ngomong korupsi dong dipanggil. Iya. Maksudnya apa tadi ngomong korupsi? Ini dulu ngomong korupsi aja dipanggil. Sekarang korupsi aja nggak dipanggil. Nih itu dia. Terbalik, Pak. Nah, kalau dulu nyolek kayak gini, orang udah paham tuh. Sekarang ditonjok orang Kita lihat tuh keluarga yang Jadi kayaknya itu masih ketawa-ketawa. Jadi kayaknya kesalahan enteng aja ya. Iya. Kalau sekarang ini Warkop nih ada di era sekarang yang masih lengkap dan gaya kritikan Warkop yang sekarang tuh akan seperti apa tuh kemungkinan?
Kayaknya sih akan tetap seperti itu. Tetap ada kesantunan gitu tetap gitu ya. Karena gini, kritik sosial melalui komedi, melalui satir, seni itu menurut kami itu juga ilmu. lebih seni gitu ya. Lebih bisa ilmu. lebih enak menikmatinya gitu ya. Kalau kemudian kita nyebut itu, kita bukan satir tuh. Hujat Bukan katanya. kritik. Kritik. Ngatain. Betul. Iya. Ini yang menjadi perbedaannya nih. Gitu. Jadi memang untuk mengkritik tuh butuh seni. Nah, yang dilakukan Warkop itu seni tingkat tinggi tuh. Bagaimana cara mengkritik tapi orang tahu bahwa yang dikritik itu siapa tanpa menyebutkan nama. Iya. Dulu Bang Opi terakhir dibungkus tuh kapan tuh Bang Opi? Saya kalau romannya udah rada dingin, bungkus deh. Katanya Bang Opi dulu sering bungkus Pakai ya. aluminium foil. Aluminium foil. Bang Ade, Bang Opi akan saya bilang walaupun dia usia tua tapi jiwanya muda. Dia kalau ke klub suka ngebungkus. Iya kan? Saya suka ngeliat orang-orang. Tuh kan gayanya itu anak muda, pengen bungkus, bungkus ya. Tapi bagusan dibungkus deh, nggak diraup. Kalau bungkus kan masih dibungkus. Rapi, kalau diraup, Diraup kan gitu, main buka tas. Dapat ya. Main buka tas. Iya, kalau bungkus masih iya. Berarti itu ada namanya adabnya. Ada adabnya. Berarti itu namanya bukan bungkus. Tapi itu. Makan di sini. Dine in itu namanya ya. Aduh, capek-capek cerita, Bang Opi. Makan dulu ya? Makanan Iya. dong. Nah, nih Ada dia Bang Opi nih. ada Ini apa namanya makanannya apa namanya? Ebino ya? Hah? Ebinoya. 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 Benar, Mas. Iya. Ebinoya. Wah, ini. Jadi Ebinoya ini apa Bang Opi? Kasih tahu Bang Opi. Ebinoya ini pilihan udang terbaik nih, Mas, dari tepung roti terbaik. Nah, Ini Cita cita rasa Jepang yang sangat berasa. rasa. Boleh makan ini Bang Ade? Enggak ada masalah. Enggak. Kalau sekarang Aneh udah- nggak ada pantangan, aneh. Nggak ada pantangan. Roti juga enak soalnya. Ini memang udang terbaik dari Jepang. Dari Jepang. Itu gunanya dulunya hidup sederhana. Tuh, bener tuh, kan? bener tuh. Oh iya. Jadi nggak ada pantangan. Ada pantangan. Nah, kalau udah kaya dari dulu misalnya, Iya, iya. sekarang pasti banyak pantangan ya. Pantangannya banyak. Iya kan? Iya. Makan deh, Duk. Enak dia. Emang lu doang diri. Gimana dulu kan sering juga dong pakai buat nyokap kan. Udang rasanya. Rasanya udah. Rasanya udang. Ya, oh iya, rasanya udang. Sebab apa itu rasanya? Aneh udang? apa? Aneh apa? Ya apal orang ente udah ciplak. Apal pasti. Aneh kan belum ngeliatin doang. Ame ngeliat res-resan yang pada jatuh. Nggak gini aja Du, biar adil. Ntar kirim resepnya deh. Telepon aja. Bikin sendiri. Resepnya bikin diri. Kasih ada udah. Masih ada deh. Iya, iya. Habisin deh. Bungkus boleh. Iya, raup ya. Jangan nanggung. Iya. Buntutnya. Paling buncit. Ngebagi orang. Kalau mana mau? Nah, nih saya Taruh sono lagi deh. asli ini Mas Hendro dulu bergaul sama Betawi mana sih bisa? Tapi aslinya dari Aneh mana? asli bapak, aneh Magelang. Oh, Ibu? Aneh Purbalingga. Ada maaf. Tapi- Boleh. Banyumas tapi, ya, oh ya Iya makasih. lidahnya ya. Tapi apa namanya? Aneh waktu kecil sebelum TK, Oh, aneh nggak bisa ngomong Indonesia, ngomong Jawa aneh. iya. Oh. Habis TK baru bisa. Nah terus di belakang Prambors itu ada kampung, kita bilangnya Gang Kelingkit. Gang Kelingkit. Terus- Sama Gang Kelingkit lain. Lain, beda. Lain, Gang Kelingkit. Ente tahu buah kelingkit nggak? Tahu Kelingkit yang Oh, buat yang suka bakal inian. menerangin ini. kuku. Oh. Mencilakin Terus kuku. kampungnya beneran sama mana? Iya, jadi ini aneh Dia mah daunnya kagak tahu nih kali. nggak tahu. Nggak tahu. Buahnya buat nerangin kuku. Jadi mengkilat nih. Mengkilat. Nah, daunnya sama durinya buat nguber layangan. Iya. Tuh. Jadi supaya Oh, supaya benangnya kelilit. Kelilit. Asik Nah, tuh. itu aneh bergaul sama situ. Sama ada lagi di sono, ada di seberang anak-anak Anyer, Bonang. Iya, Bonang, iya. Itu aneh bergaulnya sama dia, main bola. Aneh nggak suka bola, tapi kalau sama mereka pura-pura aja. Oh. Ikut patungan buat
beli bola blatter. Iya. Oh, Boleh kulit. Boleh kulit. Oh, iya, iya. Kan biasanya pakai ini doang, patungan, Iya, boleh berapa blatter. ini kalau patungan ikut. Pak Indro, zaman dulu kan bikin film komedi kan tuh kayaknya alat-alatnya tuh yang pakai film kan ya, pakai Iya. Kamera. kamera itu yang nggak boleh sering salah, Iya. karena kan mahal itu pitanya tuh. Jadi Kalau salah mah kalau zaman dulu berapa kan- kali take juga. Iya apa-apa. Sekarang kan pakai cuman segini Iya, doang. iya. Tetep dulu kan pakai pita. Nah, kok mahal banget Seluloid. biayanya. Mahal banget. Makanya dulu ditandain tuh, jangan pakai bintang lawan. Wah, salah dulu. Nah, tuh. Retake kacau ya. mulu. Nah, kayak gitu. Lebih berat ya berarti ya? Berat. Jadi istilahnya bahan baku ya, kita bilangnya bahan baku itu mahal banget film. Nah, sementara dia kagak bisa dihapus. Oh. Nggak bisa. Gue harus juga Nggak ganti bisa lagi, dihapus. harus Kalau yang sekarang kan misalnya pita KP Iya, video iya. deh, Iya, iya. video masih bisa dihapus, apalagi yang ini kan Iya, chip yang kayak yang gitu. Jadi dulu mahal banget. Tuh ada namanya sutradara Betawi, Siapa ya? Nawawi Ismail. Nawi, Bang Nawi Pernah Ismail. dengar? Pernah dengar. Nah, aduh, aneh kesayangan dia. Nawi Ismail. Aneh, aneh jarang. Aneh take 1, take 2, take 1, take 2 aneh. jadi dia wajib kontak demen-demen. terus dong. Waduh, dia demen-bener. Nah, kalau yang- udah gitu dia kan masih Poland Spreken dia. Iya, iya. Nah, aneh kebenaran bisa waktu Iya. waktu dulu Iya, tuh tanda string. ngerti gitu. Itu kalau kok nawi kalau ngatain, Wow. ya Allah lu anak muda. Nih film lebih mahal dari hidup lu. Pakai diterangin. Hidup lu lo ya, emak lu, hamilin lu, ya. Berapa susunya, apa segala macam lo lahir, berapa dokternya, terus semua jumlahin tuh, ya. Terus imunisasi apa segala macam, lu makan lo sampai segede gini, lu jumlahin dari lahir, masih mahalan nih film. Lah kita kan merasanya ya Allah. Main gitu langsung. Aduh kecil banget ya. Dia Betawi tuh. Betawi banget. Oh, itu satu mahal. Bali sono. Wah, Kampung Bali. Iya. Kita kalau manggil, Film tuh kan dulu. manggil tuh suka seenaknya aja. Misalnya kita, Iya. Drak, nggak dengar gitu. Oke. Wah, ember plastik. Itu. Wah, lak demek. Mana belajar celetukan sama dia tuh, kasino segala tuh. Waduh. Celetukannya kan tuh yang Tajam. wih, Kecil tajam bunting, banget. kadal buntung itu. Iya, benar. Iya. Itu Nabi Ismail tuh. Padahal buaya buntung buaya segala buntung, macam. Itu skenario apa improv gak sih sebetulnya di film itu? Enggak. Jadi gini. Warkop tuh beranggapan kita kan waktu ditawarin film kita setahun nanya-nanya dulu. Oh. Iya, kok Teguh Karya, kok sutradara hebat, terus ke Pervin. Kita pengen tahu kita ada di alam apa nih. Nah, begitu film kita baru nyadar tuh ternyata kita profesional. Kita harus ini profesi gitu. Baru kita berembuk tuh. Oke, kita masuk ke film ini kita udah bener-bener artis nih. Udah bener-bener Profesinya entertainer. ya. Nah, dari yang kita pelajari, film itu beda sama melawak. Jadi kalau kita main film, kita bukan pelawak, Du. Kita aktor. Iya. Tunduk sama skenario dan sutradara. Oh, yes. Oke. Jadi kita salah kalau improvisasi di situ. Iya, benar. Apalagi dulu ya. Dulu iya. Karena gini, kita improvisasi begini. Hubungannya sama kamera, sama lampu segala macam. Misalnya improvisasi geser kemari kan. Beda lagi. Udah gini kan. Nah, oleh karena itu kalau mau improvisasi Kabarin. di Di skrip. skrip ya, nggak bisa di lapangan langsung. Supaya apa dari sini bisa dijabarin. Oh, lampu dari sono, kamera dari sini, lu ntar ngomongnya madep sini kayak gitu. Berarti yang make masih Deddy Miswar sekarang. Ya. Deddy Miswar tuh para pencari Tuhan, aneh ikut main media. Itu satu kata improv nggak kepake sama dia. Iya. Dan dia hafal dialog kita. Iya. Orang dia yang Sutradara yang Iya. hebat begitu. Tuh yang nongkrongin naskah kita. Dialog pi. Gini. Itu jangan kayak itu, lu improv tuh. Tuh. Iya. Dan kalau mau improv ya di
Skrip. Jadi ini boleh nggak kita ganti Iya, begini di musikannya skrip ya, gitu. benar. Pas. Kalau sekarang reading deh. Iya, reading. Reading. Reading dulu. Ini terus workshop. kayak Kamera gitu. tuh Mas waktu itu. Satu. Bukan mahal banget, Pak. Dulu juga kan bokap main film kan kameranya filmnya pakai Kodak kalau nggak salah ya. Saya dulu main film pertama kameranya yang bawa dari haji tuh. Yang dicekrek gambar Mekah, cekrek gambar Ka'bah. Yang dicekrek kemana-mana gambar kita kagak ada. Nih Mekah sebenarnya apa ya? Madinah. Orang pergi haji. Iya, ada kan itu. Terus ada lagi dicekrek kagak ada gambarnya. Temen kita tutup. Sinarnya kagak dapat. Ditutup Cahayanya ke sini kagak ngeliat. Ngomongin masalah main film. Pasti Pak Indro kan melewati masa-masa zamannya Pak Indro, terus zaman-zaman sampai ke sekarang ini kenal lah gaya-gaya aktor, gaya-gaya pemain, gaya-gaya artis. Apa sih yang membedakan aktor-aktor, artis-artis zaman dulu sama yang zaman sekarang nih, Pak? Ada perbedaan nggak yang sangat terlihat? Karena dulu masih sulit ya. Untuk jadi artis Jadi sulit. aktor zaman dulu itu, ini maaf kalau salah ya. Iya. Maaf kalau Saya juga udah maafin kok dari tadi pada awal itu udah maafkan ya. Bijaksana dia. Ngantuk. Ya, enggak ngantuk. Saya cuma nguap dikit ya. Maaf, semalam begadang. Iya. Ngomong anaknya. Nah, dulu kita itu dipaksa untuk tahu ilmunya. Kalau sekarang kan misalnya acting aja. Kalau dulu kita akhirnya jadi tahu screen direction, kita jadi tahu apa ya, banyak hal mengenai itu karena kita harus tahu. Kalau enggak, kalau kita ketinggalan kita salah mulu. Gitu. Continuity misalnya kayak gitu. Sekarang kan mohon maaf ada khusus ya. Dulu skrip itu ngurusin semua. Kalau dulu tuh bahkan ada acting coach juga dulu. Jarang ya. Sekarang gue pakai acting Sekarang kan pakai coach. acting coach. Kalau zaman kami dulu nggak ada acting coach. Dan ya sebetulnya sih kalau kita misalnya kita nggak ngerti apa-apa juga repot juga saat itu. Karena kita cuma ngikutin skenario. Sementara sebetulnya Warkop itu untuk jadi skenario yang bisa dipakai, kita minta ketemu beberapa kali sama penulis sama itu. Kita berembuk. Ini alasannya terlibat apa? juga Ketawa ya? ini alasannya ini. Sini lucunya apa gitu. Nah, itu kita boleh masukin komedi-komedi ala. Belajar kalau filmnya nggak meledak. Jadi setelah ini kita kan bangsa orang belet ya, bisa ngapal. Tapi kalau udah kayak gitu kan kita jadi apa? Mau. Gitu. Kalau sekarang kan makanya sekarang kalau dikasih ini banyak dikit tuh, itu langsung kedip-kedip aja nih, banyak banget nih dialog. Iya kan, gitu. Tapi kalau dulu pada zamannya Mas Indro syuting tuh pasti selesai syuting mata seger ya. Segernya? Karena kan lawan mainnya kan terkenal banget. Pokoknya kalau film Warkop ceweknya cakep-cakep. Itu dia. Terus juga judulnya juga unik-unik ya. Judulnya tuh agak-agak menggoda. Iya. Kayak naik turun. Justru judul itu yang orang pengen antri dulu. Iya. Iya, jadi kita juga kadang-kadang suka ini terus terang ya, malu sendiri gitu. Karena judul kita sedikit yang ikut nentuin. Judul itu benar-benar wilayahnya produser. Nah, wilayahnya industri lah ya. Iya, industri. Nah, jadi dia hanya membuat biar orang penasaran aja, Itu aja untuk datang ke ini. Iya. Kadang-kadang nggak ada hubungan dan kadang-kadang diganti-ganti tuh. Kayak misalnya Dongkrak Antik. Itu terakhir baru dibilang Dongkrak Antik. Tadinya judulnya wah gede banget. Makanya ada beberapa kali kata-kata kan, wah gede banget.
Emang selalu dibuat konotatif ya, selalu dibuat asumsi. Iya, selalu asosiatif. 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 Iya. Maju kena, mundur kena. Iya. Naik enak, turun enak. Ya. Bang Kopi dulu terakhir judul apa Bang Kopi yang mainin dulu Bang Kopi terakhir? Judulnya saya main tuh Naik apa? syutingnya di Condet. Di Condet. Judulnya Gagang minyak wangi. bukan. Bukan. Jadi ya kuning deh. Jadi nggak keburu. Itu filmnya tentang apa tuh Bang? Jadi filmnya tentang apa tuh? Film Ya, itu kuning sebetulnya judulnya. cuman kesibukan anak muda yang kalau makan terburu-buru, ke kamar mandi terburu-buru, belajar terburu-buru, sholat terburu-buru, akhirnya sama dengannya judulnya itu. Ya. Ya kuning deh gitu. Jadi nggak keburu bukannya. Kayak lagunya itu ya, ini lagunya Michael Jackson. Oh yang Cepirit. Oh iya benar tuh. Cepirit. Iya benar ya. Iya. Dia sih enak aja namanya orang bule yang Tapi ini ngucapin. ngomong soal perempuan seksi. Ya, oke, Bang, tadi iya. belum dibahas kita tuh, perempuan seksi itu. Satu, aneh mau nanya, film komedi atau nggak usah film komedi, di film apa yang kagak pakai wanita cantik? Semua pakai. Film Cuman kenapa Warkop yang diingat? Cuman ini Mas, fenomenal. ditonton. Iya, Ditonton. karena ditonton terus kemasannya, Iya. kemasan dari adegan ke adegan namanya perempuan cantik itu dapat. Iya. Kalau sekarang Raden nengal, Nengal. jadi Ngapi di tengah. nengal Nengal aja. itu apa? Nengal, Nanggung. nanggung. Oh, nanggung. Raden nengal gitu. Iya, oh, maksud kayak, tapi kan dulu juga nanggung juga tuh film Brahma Kumbara. Yang Lasmini pakai kemben kan, itu kan nanggung. Kenapa nggak turunin sekalian? Bukan nanggung pakaiannya, dia ngayap aja kemana. Enggak, dia kagak tahu ininya, namanya. Itu kan kemben. Kemben. Kemben tuh nutup. 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 Yang kagak nutup yang ke bawah namanya stagen. Oh iya.